Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawa'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin al-Nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang mulia ini, hari Jumat, pada bulan yang baik, bulan Ramadan, dan pada tempat yang baik, Masjid Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang baik, di bulan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Maka ini merupakan nikmat yang besar Allah berikan sampai saat ini, Allah titipkan kepada kita. Kemudian salawat serta salam buat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga hisab kita kelak dapat terbantu lebih banyak timbangan baik daripada timbangan buruknya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Kemudian daripada itu, wasiat takwa senantiasa dan akan terus mengawali setiap khutbah. Karena dalam kehidupan abadi di akhirat kelak tidak ada yang lebih bermanfaat bagi kita kecuali takwa dan amalan soleh. Untuk itu mengawali khutbah yang singkat ini, kami berwasiat kepada kita semua dan kepada khusus diri pribadi agar senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum Ramadan tiba, kita selalu menantinya dengan penuh kerinduan. Maka setelah ia akan pergi meninggalkan kita, saatnya kita bermuhasabah dan mengingat-ingat kembali apa yang telah kita lakukan pada bulan yang penuh keberkahan itu. Apabila kita telah beramal dengan baik selama Ramadan, maka marilah kita pertahankan dan tingkatkan setelah Ramadan. Sebaliknya, jika kita termasuk orang-orang yang lalai dalam melakukan kewajiban atau teledor dalam menjauhi larangan selama Ramadan, marilah kita segerakan diri kita untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Segera kita perbaiki diri kita sebelum maut menjemput. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, meskipun bulan yang penuh ampunan, rahmah dan pelipat gandaan pahala itu akan berlalu, akan tetapi waktu untuk melakukan kebaikan tidaklah pernah berlalu kecuali dengan kematian. Siam dan qiyam tetap dianjurkan sepanjang tahun. Puasa dan berbagai ibadah yang lain tetap diperintahkan di luar Ramadan. Islam memberikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan dan melestarikan ibadah puasa. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Dalam sabdanya, "Man shoma Ramadan summa atbahu sitta min Syawal kana kasyamud dahr." Yang maknanya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Di samping itu juga ada puasa sunnah Senin Kamis. Ada puasa sunnah 3 hari Ayyamul Bait pada tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan, dan ada beberapa puasa sunnah yang lainnya. Rasulullah SAW juga menganjurkan agar kita melakukan salat malam sepanjang tahun, tidak hanya pada bulan Ramadan. Baginda Nabi SAW bersabda, yang artinya, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, kemudian ia salat dan membangunkan istrinya. Jika istrinya menolak, ia percikkan air ke wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun malam, kemudian ia salat dan membangunkan suaminya. Jika suaminya menolak, ia percikkan air ke wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Maka segerakanlah diri kita untuk terus berbuat baik dan melakukan berbagai ketaatan. Mumpung kita masih di ujung Ramadan ini, kita manfaatkan masa muda kita untuk berbuat baik sebelum kita tua. Kita manfaatkan sehat sebelum masa sakit kita tiba. Untuk itu, mumpung mempunyai kesempatan, kita manfaatkan masa sempat kita untuk berbuat baik sebelum datang kesibukan dan kesempitan. Selagi kita hidup, kita manfaatkan masa hidup kita untuk berbuat baik sebelum kita mati. Dunia adalah waktu untuk beramal, dan akhirat adalah waktu untuk mempertanggungjawabkan amal. Penyesalan di akhirat tiada guna dan manfaat. Jangan sampai kita tergolong mereka yang mengatakan di akhirat, "Ya hasrata ala ma faradtu fi janbillah."
Amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban kepada Allah. Atau termasuk mereka yang ketika melihat azab mengatakan, lau anna li karratan fa akuna minal muhsinin, seandainya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Atau termasuk mereka yang ketika diazab di neraka mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa menjaga dan terus mengerjakan apa yang Allah wajibkan kepada kita, karena kewajiban lebih cepat mendekatkan diri kepada Allah daripada amalan sunnah. Dalam hadis kudusi Allah berfirman, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, maka jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bukankah Rasulullah SAW memerintahkan agar kita menjaga diri kita dari api neraka, walaupun hanya dengan bersedekah separuh dari buah kurma? Bukankah Rasulullah SAW pernah menceritakan kepada kita dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim mengenai seorang perempuan yang diampuni dosanya karena menolong seekor anjing yang sedang kehausan? Jangan pula sekali-kali meremehkan dosa dan maksiat, lalu kita melakukan dengan dalih ini hanya dosa kecil, karena dosa kecil yang dilakukan terus-menerus dapat membuka jalan menuju dosa besar. Dosa besar adalah perantara dan jalan menuju kekufuran. Seseorang yang melakukan dosa besar terus-menerus dikhawatirkan nantinya dalam keadaan matinya dalam keadaan su'ul khatimah, nauzubillah min zalik. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah oleh kalian dosa kecil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka setelah Ramadan marilah kita perkuat iman dengan terus istiqomah berbuat kebaikan. Iman akan menguat seiring semakin banyaknya kebaikan yang dilakukan, dan iman akan melemah seiring dengan semakin banyaknya maksiat yang kita kerjakan. Sedikit yang dilakukan secara istiqomah lebih baik daripada banyak yang tidak diistiqomahkan. Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perbuatan menurut Allah adalah yang dirutinkan meskipun sedikit. Yang terakhir, jangan pernah bosan dan puas dengan ilmu agama yang telah dipelajari kita dapatkan di bulan Ramadan. Setelah Ramadan kita lanjutkan bermajlis ilmu. Rasulullah SAW pernah mengatakan, seorang mukmin tidak semestinya merasa puas dengan kebaikan yang ia dengar hingga kehidupannya berujung masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka demikianlah khutbah Jumat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan kemuliaan dan kebahagiaan ini, semoga seluruh amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk senantiasa istiqomah di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحابه والصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب دعوات. اللهم اجعل إيدانا هذا سعادة وتلمحا ومسرة وترحما وزيدة فيه طمأنينة وألفا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله الأكبر وأقيموا الصلاة.